Alhamdulillahil malikil alam hamdan yuwafi ni'amahu wa huwa ni'am. Wassalatu wassalamu ala habibis salam dalilil khairi fi durhil dhalam wa ala alihi wa sahbihi kiram amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Muhammad ibnu Abdillah la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza adzaqna an-nasa rahmatan min ba'di dharra ammasatkum idza lahum makrun fi ayatina qulillahu asra'u makra inna rusulana yaktubuna ma tamkurun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, huwal ladzi yusayyirukum fil barri wal bahri hatta idza kuntum fil fulki wa jarayna bihim birihin thayyibatin wa farihu biha ja'atha rihun 'asifun wa ja'ahumul mawju min kulli makan wa dhannu annahum uhita bihim da'allahu mukhlishina lahuddin la in anjaytana min hadhihi lanakunanna minasy-syakirin. Shadaqallahul azim. Para hadirin, para jamaah Jumat yang dirahmati Allah, mengawali dari khutbah di kesempatan kali ini, saya mengajak kepada para hadirin, khususnya kepada saya sendiri, untuk terus berupaya meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Karena hanya orang yang senantiasa memelihara keimanan dan ketakwaannya lah yang hidupnya diselamatkan oleh Allah, baik hidup di dunia maupun hidup di akhirat. Selamat dalam arti yang sesungguhnya. Demikian pula, marilah kita selalu berupaya untuk meningkatkan sikap sabar dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan dua konsep ini, yakni sabar dan syukur, kita akan senantiasa merasakan kenikmatan hidup apapun kenyataan yang dialami. Mau enak, mau tidak enak, kalau kita selalu menghadirkan rasa sabar dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hidup ini akan terasa nikmat. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, Al-Quran banyak menyebutkan tentang kecenderungan serta sifat-sifat manusia. Salah satunya disebutkan dalam Al-Quran surah Yunus ayat 2. Dalam ayat itu disebutkan, huwaladzi yusayyirukum fil barri wal bahri hatta idza kuntum fil fulki wa jarayna bihim birihin thayyibatin wa farihu biha ja'atha rihun 'asifun wa ja'ahumul mawju min kulli makanin wa dhannu annahu muhita bihim da'allahu mukhlishina lahuddin la in anjaytana min hadhihi lanakunanna minasy-syakirin. Kalau ayat ini saya artikan secara global adalah ketika manusia itu adalah berada dalam keadaan yang damai, yang tenang, ibaratnya seseorang yang sedang berlayar
ia mendapatkan tiupan angin yang bagus sehingga perjalanan menjadi aman, lancar, dan nikmat, maka manusia adalah bersikap bahagia, merasakan kebahagiaan itu. Kemudian ketika perahu itu, kendaraan yang berlayar itu ditiup dengan angin kencang, hujan lebat, petir menyambar, kemudian melihat air yang ada di bawah perahu itu seolah-olah akan menjadi calon kuburannya. Situasi kritis yang seperti itu, manusia da'allahu mukhlishina lahuddin anjaitana in anjaitana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Manusia berdoa kepada Tuhan, jika kami diselamatkan dalam suasana yang kritis seperti ini, niscaya kami akan termasuk orang-orang yang bersyukur. Para hadirin, ketika manusia berlayar kemudian diterpa dengan angin badai yang kemudian bayangannya adalah mati, karena demikian terjangan itu adalah diyakini membahayakan dan mengancam keselamatan hidupnya. Dia bayangannya adalah mati. Maka kemudian kalau saya diselamatkan dari kondisi yang seperti ini, saya akan bersyukur. Saya akan melakukan tasyakuran. Saya akan menyembelih sapi. Apa artinya sapi? Bila dibandingkan dengan nyawa saya, yang penting saya bisa berkumpul lagi bersama keluarga dalam keadaan selamat seperti hari-hari biasanya, maka saya akan melakukan syukuran nyembelih sapi. Ketika perahu terus berjalan, angin badai semakin berkurang, petir berhenti, ombak pun juga semakin tenang. Dia berkata lagi, "Ya Allah, selamatkanlah kami dari kondisi ini. Jika kami selamat dari kondisi seperti ini, saya akan melakukan tasyakuran nyembelih kambing." Belum nyampe ke daratan, tetapi karena tekanannya sudah semakin berkurang, semangat bersyukurnya sudah semakin berubah, menurun dari asalnya mau nyembelih sapi, mau nyembelih kambing. Terus sampan atau perahu meluncur ke tepi pantai. Angin semakin tenang, ancaman keselamatan semakin hilang, hujan sudah reda. Dia berdoa lagi, "Ya Allah, andaikan kami selamat dari situasi yang kritis seperti ini, dan saya kembali bersama kumpul bersama sanak saudara, bersama istri sebagaimana hari-hari biasanya, maka saya akan syukuran nyembelih ayam." Dan setelah turun menginjakkan kaki nyampe di pantai, selamat dari ancaman itu, dia berkata lagi, "Yang penting saya betul-betul kumpul lagi bersama keluarga, saya nanti akan syukuran walaupun telur tak apa-apa." Dan setelah ketemu berkumpul bersama keluarga, akhirnya telur pun tidak dilakukan, untuk dibagi diberikan kepada orang lain sebagai bentuk syukurannya. Para hadirin, para jamaah Jumat rahimakumullah, sekitar 40 hari lagi kita bangsa Indonesia akan memilih para wakilnya. Yang diharapkan dari para wakil itu, aspirasi rakyat adalah bisa tersalurkan, sehingga diharapkan bisa menuju pada kehidupan yang lebih baik. Para wakil rakyat ini memberikan janji yang bermacam-macam dengan harapan dipilih. Ada yang sangat menggiurkan, macam-macam janjinya, strateginya untuk mempengaruhi para pemilih bermacam-macam sesuai dengan gaya,
sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan cara mereka masing-masing untuk merebut simpati para calon pemilih. Sehingga ayat yang saya sebutkan tadi tampaknya semakin menemukan momentumnya untuk dijadikan renungan bila dikaitkan dengan ini, di mana peristiwa yang disebutkan dalam Al-Quran itu menyebutkan la'in anjaytana an hadhihi min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Jika saya selamat dari kondisi seperti ini, artinya teka-teki terpilih atau enggak. Ternyata selamat menjadi terpilih, lanakunanna minasyakirin, niscaya saya termasuk orang-orang yang akan bersyukur. Orang-orang yang bersyukur. Setelah proses terjadi berjalan, kemudian cita-citanya sudah tercapai, tapi tidak semuanya bisa melaksanakan sesuai dengan janji-janji waktu kampanye. Ini adalah kecenderungan manusia yang oleh Al-Quran sudah disebutkan dalam Al-Quran surat Yunus ayat 22 itu. Tampaknya ayat ini adalah menjadi patut untuk menjadi renungan agar kita tidak menjadi seperti itu, tetapi justru sebaliknya, yakni jika kita memohon kepada Allah untuk diselamatkan, disukseskan dari apa yang kita harapkan, dan kemudian doanya terkabul, kita menjadi sukses dan selamat sampai pada tujuan, hendaklah manusia itu tidak melupakan janjinya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza adzaqna an-nasa rahmatan min ba'di dharra masatkum idza lakum makrum fi ayatina qulillahu asau makra in rusulana yaktubuna ma tamkurun. Artinya, apabila kami merasakan kepada manusia suatu rahmat sesudah datangnya bahaya menimpa kepada mereka, maka mereka mempunyai tipu daya dan menentang tanda-tanda kekuasaan Allah. Ketahuilah, Allah lebih cepat pembalasannya atas tipu daya itu. Sesungguhnya malaikat-malaikat kami menuliskan tipu dayamu. Demikian Allah menyebutkan di dalam Al-Quran. Para hadirin, para jamaah Jumat yang dirahmati Allah, saya sebut sebagai kecenderungan manusia karena fenomena ini tidak hanya terjadi di era ini. Di masa Rasulullah juga terjadi, dan itu terjadi kepada sahabat Rasulullah. Ada sebuah kisah yang terjadi pada masa sahabat yang ini sudah sangat populer, yakni sahabat Sa'labah. Beliau ini orang miskin tapi memiliki ketaatan ibadah yang luar biasa. Miskin, rajin berjamaah. Setiap berjamaah selalu ada di belakang Rasulullah. Dan anehnya, ketika selesai sholat berjamaah bersama Rasulullah, Sa'labah ini keburu-buru untuk segera pulang meninggalkan masjid. Karena ini terjadi berulang-ulang, Rasulullah bertanya, "Ya Sa'labah, wahai Sa'labah, kenapa kamu terburu-buru untuk meninggalkan masjid tempat sholat ini setiap selesai berjamaah?" Apa jawaban Sa'labah? "Mohon maaf ya Rasul, saya hanya punya pakaian satu ini yang harus dipakai secara bergantian dengan istri saya untuk melaksanakan ibadah sholat. Dengan demikian maka pakaian ini ingin untuk segera diberikan ke istri yang ada di rumah agar juga segera melaksanakan sholat." Sahabat meminta kepada Rasulullah agar didoakan kepada Allah agar sahabat memiliki ekonomi yang cukup sehingga bisa normal dalam beribadah, tidak tergesa-gesa. Pada awalnya Rasulullah melarang. Artinya kamu adalah lebih pas dengan kondisi yang seperti ini, kok ibadahnya kamu sudah lancar. Tapi sahabat tetap meminta agar didoakan kepada Allah agar ekonominya menjadi tercukupi. Kemudian atas berulang kalinya permintaan ini, Rasulullah mengabulkan untuk didoakan kepada Allah agar Allah memberikan kesejahteraan
kekuasaan. Sa'labah yang profesinya adalah mengembala kambing, Allah ternyata memberikan nikmatnya yang luar biasa, perkembangbiakannya kambingnya luar biasa, sehingga Sa'labah menjadi kaya. Berkat doa Rasulullah dikabulkan oleh Allah. Kemudian semakin lama ternyata tidak seperti yang dimintakan dan sesuai dengan harapannya, bahwa agar menjadi normal beribadah, malah justru menjadi sebaliknya. Sa'labah yang biasanya berjamaah pas di belakang Rasulullah, semakin barisannya semakin sok belakang. Setelah ditanyai oleh Rasulullah, ternyata apa? Sa'labah semakin sibuk mengurus kambingnya, sehingga dia datang untuk berjamaah tidak tepat waktu. Ternyata apa? Semakin bertambahnya harta, ternyata tidak semakin bertambahnya ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang diharapkan dan dijanjikan kepada Rasulullah, akan didoakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang yang memiliki kesejahteraan yang cukup. Para hadirin, para jamaah Jumat yang dirahmati Allah, inilah kecenderungan manusia yang barangkali ayat Al-Quran ini bisa juga melihat dalam kehidupan yang lain, dalam pemilihan yang lain, yang menggambarkan kecenderungan manusia ketika berada dalam kondisi kritis, membutuhkan bantuan dari Allah, membutuhkan bantuan dari pihak lain, sepertinya dia akan memenuhi harapan-harapannya, tetapi setelah tercapai kadang manusia adalah melupakan. Nah, ayat ini bagi kita merupakan sebuah peringatan, yakni agar kita manakala harapan-harapan kita tercapai, agar kita tetap istiqomah. Ada kecenderungan untuk membela orang lain, ada kecenderungan untuk membantu terhadap kebutuhan-kebutuhan orang lain, serta tetap ada semangat untuk hidup bersama, serta semangat untuk tetap istiqomah sesuai dengan apa yang kita janjikan, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama, yakni kita tetap peduli, kita tetap menghargai orang lain, kita tetap taat beribadah sebagaimana kita membutuhkan. Kita tetap istiqomah untuk selalu berdoa kepada Allah. Para hadirin, para jamaah Jumat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan lahir batin oleh Allah untuk selalu berada dalam bimbingan Allah, untuk selalu bisa melaksanakan apa yang menjadi tuntunan serta menjadi bimbingan oleh agama kita yang sudah menjadi aturan yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita termasuk orang-orang yang istiqomah dalam menjalankan agama Allah. Para hadirin, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan barangkali hanya ini yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bi dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim, malikun barrur raufur rahim, innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa libasas sholihin. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda 'abdin muqtaribin bisidqil yamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul awwalin wal akhirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
ولازم الصلاة على خير خلقه عليه الصلاة والسلام فقد أمر الله بذلك إرشادا وتعليما وجلالا لقدر نبيه وتعظيما فقد قال إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Para hadirin, marilah kita akhiri khutbah yang kedua ini dengan berdoa seraya menghadirkan hati kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita mohonkan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat wa ghafirud dzunubi wal khati'ah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur juyushal muslimin wa asakiral muwahhidin. Allahumma ahdikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma rabbana anzil 'alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'aidan awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar wa na'udzu bika min sakhatika wan nar wa na'udzu bika min sakhatika wan nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurukum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yutikum wa la dzikrullahi akbar.